Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi Bali, seri pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional bidang fisika. Di video kali ini kita kembali membahas soal KSN, Kompetisi Sains Nasional, atau yang sekarang kita sebutnya sebagai OSN, Olimpiade Sains Nasional tahun 2021 untuk materi momentum. Soal-soal tentang momentum ini di tahun kemarin, tahun 2021, ini cukup banyak keluar ya. Jadi dipelajari baik-baik untuk materi momentum ini. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada bandul balistik, balok kayu digantung pada tali yang masanya 4 kg. Kemudian ada peluru bermassa 50 gram berkecepatan V ditembakkan, kemudian bersarang pada balok. Nah, setelah ditembakkan, itu baloknya itu bergerak naik setinggi 20 cm. Jika balok mula-mula diam, yang ditanyakan berapa kecepatan peluru sesaat sebelum mengenai balok. Jadi yang penting diketahui di momentum ini, yang pertama itu ada hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum ini berlaku ketika tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, momentum sistem sebelum tumbukan itu pasti sama dengan momentumnya setelah tumbukan. Kemudian yang kedua, ada juga hukum kekekalan energi. Ini berlaku ketika tumbukannya elastis atau tumbukannya lenting sempurna. Jadi ketika tumbukannya elastis, maka energi sebelum tumbukan itu sama dengan energi setelah tumbukan. Nah, untuk soal yang ini, sini ada balok, kemudian ditembak dengan peluru. Setelah ditembak, pelurunya mengenai balok, kemudian pelurunya itu bersarang dalam balok. Karena bersarang, berarti tumbukannya itu tidak elastis, karena peluru dan balok itu menyatu. Karena tidak elastis, berarti tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang berlaku itu cuma hukum kekekalan momentum. Jadi kita pakaikan hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sistem sebelum tumbukan itu harus sama dengan setelah tumbukan. Sebelum tumbukan, ini kecepatannya V ya. Sebelum tumbukan itu ada momentum dari peluru M kali V. Sebelum tumbukan itu momentum dari balok itu tidak ada ya, karena balok awalnya diam. Jadi sebelum tumbukan itu yang ada cuma momentum dari peluru. Ini sama dengan momentum setelah tumbukan. Setelah tumbukan, peluru dan balok kan menyatu, berarti massanya M ditambah dengan M besar, massa balok, dikali dengan V aksen. V aksen ini kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan. Jadi kita masukkan angka-angkanya. M ini massa peluru itu 50 gram atau 0,05. V sama dengan ini 0,05 ditambah massa balok itu 4 kg. Kemudian V aksen ini kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan. Kecepatan setelah tumbukannya itu bisa kita dapatkan dari perubahan posisinya. Jadi awalnya baloknya ada di sini, kemudian dia naik sejauh 20 cm. Jadi untuk dapat kecepatannya di sini itu bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi di sini nanti kita dapatkan V aksennya sama dengan akar 2G kali H. Oke, jadi kita masukkan akar 2 kali G kali H, berarti 2 kali 10 kali ketinggiannya itu 20 cm atau 0,2. Jadi 0,05 V sama dengan 4 ditambah 0,05, 4,05 dikali 10 kali 0,2, 2 kali 2, 4, akar 4 itu 2. Jadi 0,05 V sama dengan 4,05 kali 2, 8,1. Jadi V sama dengan 8,1 dibagi 0,05. Jadi 8,1 bagi 0,05 itu 162 meter per sekon. Jadi kecepatan peluru sesaat atau sebelum mengenai balok itu sebesar 162 meter per sekon. Jadi untuk kasus di sini cuma berlaku hukum kekekalan momentum.
Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah peluru bermassa 1 kg ditempatkan di atas tongkat vertikal yang tingginya 1,25 meter. Peluru bermassa 100 gram, kecepatannya 200 meter per sekon, menembus bola secara horizontal melalui pusat bola. Bolanya mencapai pada jarak 2 meter. Ketika peluru sampai di tanah, jarak peluru dengan tongkat adalah, jadi ini awalnya ada bola diam di sini, kemudian ditembaki pelurunya menembus bola, kemudian saat bolanya jatuh ke tanah, jarak bola terhadap tongkat itu 2 meter. Yang ditanyakan berapa jarak peluru terhadap tongkat. Jadi di sini kita pakaikan hukum kekalahan momentum ya. Jadi karena di sini juga tidak diketahui apakah dia elastis atau bukan, berarti di sini tidak bisa kita gunakan hukum kekalahan energi. Jadi yang ada cuma hukum kekalahan momentum. Kalau momentum, jadi momentum sebelum tumbukan, berarti yang ada itu cuma momentumnya peluru ya, M dikali V, kemudian bolanya itu diam. Ini sama dengan setelah tumbukan. Momentum setelah tumbukan itu ada momentum dari peluru, peluru aksen ditambah momentum dari bola M kali V bola aksen. Oke, jadi kita masukkan angka-angkanya. Massa peluru itu 100 gram itu 0,1, kecepatannya 200 sama dengan ini 0,1 kali kecepatan peluru setelah tumbukan. Ini kan kecepatan mendatar ya setelah menembus bola. Jadi karena ini kecepatan mendatar, berarti bisa kita gunakan jarak mendatarnya dibagi dengan waktunya. Waktunya dari pas mengenai bola sampai jatuh ke tanah. Ditambah massa bolanya itu 1 kg. Kemudian ini juga jarak kecepatan mendatar, berarti jarak mendatar dari bola dibagi dengan waktu. Kalau yang ini itu jarak mendatar dari peluru. 0,1 kali 200, 20 sama dengan 0,1 kali jarak peluru yang kita cari dibagi dengan waktu. Waktunya itu dari mengenai bola sampai jatuh ke tanah. Jadi ini bisa kita gunakan GLBB ya. Jadi T sama dengan akar dari 2H per G. Jadi sama dengan akar 2 dikali ketinggiannya itu 1,25 dibagi 10. 1,25 kali 2, 2,5 dibagi 10, 0,25. Jadi akar 0,25 itu 0,5. Jadi waktunya dari atas sini sampai ke bawah itu 0,5 sekon. Kita masukkan di sini 0,5 ditambah 1 dikali jarak mendatar dari bola itu 2 meter bagi 0,5. Jadi 20 sama dengan 0,1 bagi 0,5 itu 1/5 jarak mendatar dari peluru ditambah 2 dibagi 0,5, 4. Kemudian 4-nya pindahkan ke kiri, berarti 20 kurang 4, 16, sama dengan 1/5 jarak mendatar dari peluru. Atau jarak mendatar dari peluru itu 5 kali 16 ya. 5 kali 16 itu berapa ini? 80 meter. Jadi jarak mendatar peluru saat sampai ke tanah itu sejauh 80 meter dari tongkat. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah benda M1 bertumbukan dengan massa M2 yang sedang dalam keadaan diam. Setelah tumbukan, kedua massa bergerak dengan arah masing-masing θ1 dan θ2. θ2-nya itu 40 derajat terhadap arah gerak benda M1 sebelum tumbukan. Jadi supaya mudah mengerjakan soal ini, kita gambar saja dulu. Jadi ada benda M1, anggap kecepatannya V1, ini menumbuk benda M2 yang diam. Jadi ini M2-nya diam. Setelah tumbukan, benda M1-nya bergerak sejauh dengan dalam arah θ1 terhadap arah gerakan
M1, M1-nya kan kita anggap lurus ke kanan, berarti ini theta 1-nya. Anggap ini kecepatan benda M1 setelah tumbukan itu V1 aksen, berarti kecepatan benda M2 itu V2 aksen, ini sudutnya theta 2. Kemudian M1 dan M2 sama, dan tumbukannya elastis. Jadi karena tumbukannya elastis berarti berlaku hukum kekekalan energi. Kemudian di sini juga tidak ada gaya luar yang bekerja, berarti berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi yang pertama kita pakaikan hukum kekekalan momentum. Di sini setelah tumbukan M1 dan M2 ini punya dua arah momentum ya. Jadi ada momentum arah sumbu X dan ada momentum arah sumbu Y-nya. Jadi kita cari satu-satu hukum kekekalan momentum untuk sumbu X. Sebelum tumbukan itu cuma ada momentum dari M1 ya. Jadi ini M1 kali V1. Ini sama dengan setelah tumbukannya itu ada momentum dari M1. Berarti M1 aksen. Untuk sumbu X-nya berarti kalikan dengan cos theta 1. Ditambah ada momentum dari M2. M2 V2 aksen cos theta 2. Jadi untuk sumbu X momentumnya yang ini. Kemudian karena M1 dan M2 sama, berarti M1-nya bisa kita coret semua. M2-nya juga. Jadi kita bisa dapatkan persamaan yang ini. Jadi ini kita anggap saja sebagai persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang hukum kekekalan momentum sumbu Y. Untuk yang sumbu Y sebelum tumbukannya itu tidak ada ya. Jadi momentum yang M1 itu cuma arah sumbu X. Berarti awal sebelumnya itu sebelum tumbukan, sumbu Y-nya itu 0 momentumnya. Setelah tumbukan ada momentum dari M1 kali V1 aksen sin theta 1 ya. Jadi dikalikan dengan sin untuk yang sumbu Y-nya. Kemudian ada momentum juga dari M2, arahnya ke bawah. Karena arahnya ke bawah berarti dikurang ya. Jadi M2 kali V2 aksen sin theta 2. Ini M1 dan M2-nya sama ya, jadi ini bisa kita coret. Jadi ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita mau cari theta 1-nya, tapi di sini V1 aksen dan V2 aksen itu belum diketahui nilainya. Jadi ada 3 variabel yang belum diketahui nilainya. Di sini kita baru memiliki dua persamaan. Jadi untuk mengetahui variabel, kalau misalnya ada 3 variabel yang tidak diketahui, berarti kita butuh setidaknya minimal 3 persamaan. Jadi kalau misalnya ada 2 variabel yang tidak diketahui, untuk menyelesaikan mencari nilai kedua variabelnya, berarti kita butuh minimal 2 persamaan. Jadi kalau 3 berarti butuhnya minimal 3. Di sini baru 2. Berarti kita cari lagi persamaan yang lain. Nah, di sini kan dia elastis ya. Kalau elastis berarti berlaku hukum kekekalan energi. Berarti energi sebelum tumbukan sama dengan energi setelah tumbukan. Sebelum tumbukan itu cuma ada energi dari M1 ya. Jadi 1/2 M1 V1 pangkat 2. Ini sama dengan setelah tumbukan ada energi dari M1, berarti 1 aksen pangkat 2, ditambah energi dari M2, 1/2 M2 V2 aksen pangkat 2. Karena M1 dan M2-nya sama, berarti ini bisa kita coret. Ini kita anggap sebagai persamaan ketiga. Jadi kita eliminasi V1 aksen dan V2 aksen. Yang pertama kita coba eliminasi dulu yang bersama untuk yang variabel V1. Jadi supaya hilang V1 aksennya bisa kita hubungkan dengan persamaan yang pertama ya. Jadi kalau misalnya ini persamaan pertama kita kuadrat, nanti kita dapat V1 kuadrat sama dengan V1 aksen cos kuadrat theta 1, ini kuadrat ya, ditambah V2 aksen pangkat 2 cos kuadrat theta 2, ditambah 2 V1 aksen V2 aksen cos theta 1 cos theta 2. Kemudian kita coba kurangkan dengan persamaan ketiga. Berarti ini kurang ini 0 sama dengan V1 aksen dikurang V1 aksen kuadrat kali cos kuadrat theta 1. Karena ini masing-masing ada V1 aksennya kuadrat
Berarti tinggal 1 dikurang cos kuadrat theta 1. 1 dikurang cos kuadrat theta 1 itu sama dengan sin kuadrat theta 1 ya. Jadi dari trigonometri 1 sama dengan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Jadi kalau 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Sama juga yang suku yang kedua, berarti V2 aksen kuadrat sin kuadrat theta 2 dikurang 2V1 V2 aksen cos theta 1 cos theta 2. Kemudian kita eliminasi V1 dan V2 nya, ini bisa kita hubungkan dengan persamaan yang kedua ya. Jadi kita tulis ulang saja dulu. Kita tulis di sini. Jadi kita tulis ulang yang ini, jadi 0 sama dengan V1 aksen pangkat 2 sin kuadrat theta 1 ditambah V2 aksen pangkat 2 sin kuadrat theta 2 dikurang 2V1 V2 aksen cos theta 1 cos theta 2. Kemudian kita kuadratkan juga persamaan yang kedua. Kita dapatnya 0 sama dengan ini kuadrat, berarti V1 aksen pangkat 2 sin kuadrat theta 1 ditambah ini kita kuadrat V2 aksen pangkat 2 sin kuadrat theta 2 dikurang 2 V1 aksen V2 aksen sin theta 1 sin theta 2. Kemudian kita kurangkan yang ini, berarti ini 0, suku pertamanya ini juga sama, berarti 0, ini juga sama, berarti 0, jadi sisa yang ini, berarti 2 V1 aksen V2 aksen, ini dalam kurung, sin theta 1 sin theta 2 dikurang cos theta 1 cos theta 2. Karena ruas kirinya 0, berarti sin theta 1 sin theta 2 ini dikurang cos theta 1 cos theta 2 ini sama dengan 0 ya. Di bentuk ini sama dengan bentuk di identitas trigonometri ya. Jadi cos A ditambah B ini sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B ya. Jadi ini kalau misalnya kita balik ini kan 0 ya. Jadi ini bisa kita balik. Berarti bentuk yang ini sama saja dengan cos A ditambah dengan B. A-nya itu theta 1, B-nya itu theta 2. Jadi ini cos theta 1 ditambah cos theta 2. Ini harus sama dengan 0. Jadi cos theta 1 tambah theta 2 sama dengan 0. Nah, cos yang menghasilkan 0 kan 90 ya. Jadi theta 1 ditambah theta 2 ini sama dengan 90. Atau theta 1 sama dengan 90 kurang theta 2. Theta 2-nya kan 40 ya. Jadi theta 1-nya sama dengan 50 derajat. Jadi sudut theta 1-nya itu sebesar 50 derajat. Oke, untuk pembahasan soal-soal momentum ini cukup sampai soal ini saja dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk soal yang lain di video-video berikutnya. Jadi diperbanyak saja latihan soalnya, dijaga semangatnya, semoga bisa lolos ke tahap berikutnya dan dapat medali di tahap nasional. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.